Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zulfendri, guru SD 11 Talamau, calon guru penggerak dari Angkatan 8 Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Ekson, yaitu dari guru kelas 6 SDN 11 Talamau. Assalamualaikum Bapak Ekson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Abdul Ghani. Alhamdulillah sehat Kak ya. Jadi alhamdulillah ya pada hari ini kita bisa melakukan percakapan tentang praobservasi. Sebelum nantinya saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas nantinya. Kemudian atau sebelum saya melakukan proses supervisi adalah untuk mengetahui, kemudian juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak buat atau yang Bapak lakukan. Jadi kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Bapak begitu. Kemudian ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Berdasarkan dari rancang pembelajaran yang saya buat di sini ada dua ya Pak ya. Yang pertama di sini peserta didik mampu menjelaskan tentang namanya bangun datar lingkaran. Dan yang kedua di sini peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan atau yang terdapat yang disebut dengan unsur-unsur lingkaran tadi. Oke, jadi dari pengembangan tadi ya Kak ya. Jadi di sini bagaimana dengan pengembangan ini yang akan Bapak capai, kemudian yang ingin Bapak lakukan dalam observasi untuk area pengembangannya begitu Kak. Baik. Mungkin saya di sini menggunakan dua pengembangan. Yang pertama di sini adalah pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama dari pengetahuannya ya Pak ya, itu tentang bagaimana siswa ini bisa menjelaskan atau mengetahui arti apa itu lingkaran. Yang kedua itu mengenai apa-apa saja yang terdapat atau yang menjadi unsur dari lingkaran ini. Nah, kemudian yang dari segi keterampilannya itu bagaimana siswa ini bisa menunjukkan dari unsur-unsur pada lingkaran tadi. Jadi dari observasinya adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan begitu Pak ya. Jadi siswa yang Bapak sini yang saya ingin mendengarkan Bapak bagaimana rancangan pembelajaran, kemudian yang ingin diterapkan di kelas mungkin, kemudian dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya Pak. Baik Pak. Baik, untuk strategi yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke Pak, jadi di sini Bapak sudah bisa menerapkan dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran yaitu berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional yang menggunakan pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan diskusi kelompok, kemudian penugasan yang akan Bapak berikan, kemudian juga tanya jawab. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan dalam di waktu supervisi kelas untuk media pembelajarannya Pak? Mungkin saya di sini menggunakan berupa bentuk
LKPD atau lembaran kerja, kemudian di kelas 6. Oke Pak, mungkin di hari Senin Pak ya saya akan datang ke kelas Bapak untuk mengamati atau mensupervisi di kelas Bapak, dan saya akan melihat juga serta mencatat hal-hal apa yang kemudian apa yang terjadi di dalam kelas nantinya setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak ya. Kemudian yaitu percakapannya yaitu tentang pasca observasi yang nantinya akan ditemani oleh pembelajar praktek. Sebelumnya kita akhiri saja ya Pak ya. Kira-kira apa yang akan Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya pilih dan itu sudah dan mungkin dalam mengerjakan dari saya. Mungkin saya memiliki gambaran ya Pak ya tentang percakapan yang kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya yang sudah berbincang-bincang dengan saya dari percakapan proses observasi. Akan saya bertemu ya Pak ya di hari Senin. Saya akan melaksanakan observasi di kelas Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Sebelumnya saya kabarnya hari ini. Siapa yang bisa melihat ini? Ada kelihatan? Ada. Nah, kalau kita lihat itu bentuknya seperti apa? Berbentuk lingkaran. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang yang namanya pecahan. Jadi untuk sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu mengenai lingkaran. Tujuan kita pada pembelajaran lingkaran sekarang itu kita bisa mengetahui, menjelaskan tentang apa itu lingkaran. Yang kedua, tujuan kita adalah apa-apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah lingkaran tadi. Nah, jadi itu tujuan kita pada pembelajaran saat sekarang. Nah, jadi sebelumnya Diameter nama right? Nah, ini unsur-unsur lingkaran yang membentuk sebuah lingkaran. Yang terdapat dalam sebuah lingkaran itu apa saja? Pertama ada namanya titik pusat. Mana yang kita sebut dengan titik pusat itu? Nah, itulah titik A, titik pusat yang merupakan titik pusat dari sebuah lingkaran. Di sebuah lingkaran ya memiliki titik pusat yang terletak di tengah. Yang namanya pusat pasti di tengah. Jadi itu. Yang kedua unsur dari lingkaran itu adalah
diameter dan jari-jari. Ini mana yang diameter? Ini garis D yang warna biru. Itu yang diameter. Artinya diameter itu garis yang menjelah menjadi dua bagian sebuah lingkaran. Nah, sedangkan yang satu lagi yang berwarna merah itu adalah apa namanya? Jari-jari, yaitu garis dari titik pusat lingkaran ke lengkung lingkaran. Nah, bisa perhatikan di sini yang jari-jari tadi. Ini dari titik pusat ke garis lengkung lingkaran ini. Nah, ini garis lengkung. Ya, itu yang dari disebut dengan jari. Nah, ini ada namanya busur, ada namanya juring. Nah, itu unsur berikut dari lingkaran. Nah, mana yang busur? Yang mana busur? Yang mana? Yang berwarna hijau atau yang berwarna merah? Kira-kira? Mana yang busur? Busur itu adalah garis lengkung. Nah, yang terletak pada lingkungan lingkaran. Jadi ini yang kita sebut dengan busur. Itu dari pertemuan titik K dengan titik L-nya. Garis lengkungnya ini yang kita sebut dengan busur. Nah, mungkin dalam sehari-hari pun kita mengenal namanya busur. Nah, kalau sehari-hari itu kita gunakan busur itu untuk apa? Untuk mengukur derajat. Nah, sudut. Nah, itu unsur berikutnya yang terdapat dalam sebuah lingkaran. Lanjut, yang berikutnya ada namanya juring. Bukan jurang ya, tapi juring. Nah, ya, kalau jurang dalam, jatuh awan bakal luar. Nah, aku juring, ya. Kalau ini juring. Apa itu juring? Nah, juring kalau kita perhatikan di gambar itu yang berwarna ungu. Ya. Ah, kira-kira apa artinya juring itu kira-kira menurut kita? Yang berwarna ungu. Ada yang bisa menjawabnya? Kira-kira juring itu apa pengertian kira-kira? Nah, kalau kita lihat itu yang juring itu adalah yang diwarnai dengan warna ungu. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Ayo, silakan boleh mengeluarkan pendapatnya. Nah, tidak ada masalahnya. Nggak ada larangannya. Nah, nanti cara betulnya baru kita perjelas. Nah, kira-kira menurut kita apa itu juring itu? Pengertiannya, maksudnya. Ada
Ya. Ada yang bisa? Si Lexa bisa? Ada yang lain? Si Fikra kira-kira? Kita lanjut kepada diskusinya. Baca petunjuk pada lembaran kerjanya masing-masing, ya. Baca, ya. Dan tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut, ada dari kelompok lain yang kira-kira mau bertanya atau kurang jelas, silakan. Atau kita lanjut dulu ke kelompok berikut yang mau ke depan. Ayo, kelompok berapa? 1. Silakan kelompok 1. Sekarang kita tahu apa-apa saja yang terdapat pada sebuah lingkaran tadi. Nah, di hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini pembelajaran matematikanya.
Ya, sebelum kita tutup belajar kita, sebaiknya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan istirahat pada kita ini sampai sini dulu.